Akhirnya sampai juga ke stage terakhir dari project Rust Bucket Revival. Sekarang KZ udah formnya udah kelihatan, overall looknya juga udah kelihatan, velg udah di refinish. Gua agak susah sih ngegambarin emosi gua waktu akhirnya ngeliat KZ kembali hidup lah gitu. Lumayan emosional buat gua. Gue jadi kadang agak flashback juga sama momen-momen gue sama mobil itu, karena mobil itu kan juga nganterin gue sekolah. Terus banyak juga momen di mobil itu yang gue habisin sama almarhum kakak gue. Jadi ya mixed feeling dalam konteks seneng banget mobilnya udah bisa jadi bagus lagi sesuai ekspektasi gue, sekaligus jadi rindu juga sama momen-momen yang dulunya jadi bagian dari hidupnya mobil itu gitu. Anyway, di episode ini gue mau flashback gimana ceritanya sampai si Rust Bucket Revival Project ini terjadi. Jadi ceritanya diawali sama momen random sebenarnya. Waktu itu gue lagi bawa CJ7 dalam keadaan kotor di sebuah sore. Karena gue lagi ada di daerah Pondok Pinang di Ciputat Raya situ, gue kepikiran buat nyuci mobil ini ke Klar yang dulunya DSG Indonesia, sekarang namanya Klar. Karena Rizwan adalah bagian dari Klar, di sore itu gue telepon Rizwan, "Wan, gue mau nyuci mobil nih, lo lagi ada di saat itu DSG, lo ada di DSG gak?" "Ada. Gue mau nyuci, bisa gak?" "Wah, gue mesti tanya anak-anak dulu nih," kata dia. "Ntar gue kabarin lagi ya." Oke. Gak lama dia nelfon gue, "Boleh deh, kalau mau nyuci datang aja," kata dia gitu. Oke, akhirnya gue datang. Sementara mobilnya lagi dicuci, seperti biasa lah gue ngobrol sama Rizwan, ngalor ngidul dan segala macam. Salah satu topik yang paling seru tentunya adalah Elite Showcase. Dia cerita, "Gue pengen deh ngajak anak-anak buat majang mobilnya lagi gitu." Anak-anak tuh konteksnya adalah teman-teman kita yang dulu secara sehari-hari itu ketemu dan ngulik mobilnya masing-masing. "Lo juga lah, pajang lah KZ." "Ah gila lo Wan, mobilnya aja bangke gitu," gue bilang. "Emang lo gak mau ngidupin lagi?" kata dia. "Ya mau lah, tapi udah tuh gue mulai curhat dengan kendala yang mungkin gue temui, tantangan apa yang mungkin gue hadapi kalau mobil itu gue bangun lagi dan segala macam. Di obrolan itu tuh bisa dibilang Rizwan suportif banget gitu, sampai "Ayolah, udahlah, lu bangun lagi aja lah," ini dan seterusnya. Udah, pokoknya banyak lah yang mau bantuin kalau emang lu mau bangun KZ gitu, kata dia. Udah tuh, udah mulai berkecamuk tuh di dalam benak gue tuh, gila apa iya ya, apa gue bangun aja ya tuh mobil ya. Akhirnya butuh waktu 1 atau 2 hari buat gue bengong dalam arti gue mikir mulu, iya gak ya bangun lagi gak ya gitu. Sementara itu juga Rizwan terus memotivasi gitu, "Ayolah, udah bisa, pasti bisa," kata dia. Akhirnya dengan semangat yang menggebu-gebu, oke lah kita jadiin lah nih project, bismillah gitu. Udah tuh, akhirnya setelah gue punya mental untuk menjalani project ini nih, akhirnya gue namakan sebagai Rust Bucket Revival ini. Gue mulai ngobrol hal yang sifatnya teknis lah sama Rizwan. Kira-kira gue mesti kemana, siapa yang akan mengerjakan
sektor-sektor yang perlu diremajakan itu di KZ dan seterusnya. Akhirnya ya bisa dibilang kayaknya semesta mendukung buat gue gitu. Gue bersyukur sekali sama itu. Gue juga bisa dibilang karena cerita gue tadi, bisa dibilang mastermind dari project ini adalah tim elit dan ya Rizwan lah khususnya, karena dia orang yang mendorong gue untuk menjalani project ini gitu. Akhirnya seperti yang udah bisa dilihat di episode sebelumnya, siapa aja yang ngerjain, mungkin gue gak akan cerita terlalu detail di sini. Tapi begitu akhirnya gue mulai tuh mengunjungi KZ lagi, yang selama ini ya gue sering ngeliat mobil itu karena mobil itu kan parkir di Farm Tuning, which hampir setiap hari gue kesana gitu. Tapi kali ini beneran gue lihat, gue ya if it makes sense, gue ajak ngobrol mobilnya, gue kayaknya mau ngidupin lo nih gitu, gini gitu. Ya udah, akhirnya terjadilah tuh yang kita expose di episode pertama. Gue mulai pasang roda, mobilnya mulai diturunin lagi ke tanah setelah sekian lama di jack stand, dan interior mulai dibongkar, barang-barangnya juga gue simpen biar nggak terlalu berceceran di mana-mana gitu. Akhirnya ya seperti biasa gue minta tolong Mas Moti buat ngerjain disassemble dan juga assembly ya, terus overhaul mesin, overhaul gearbox. Nah gue tuh ngerasa di setiap bagian itu diskusi itu adalah hal yang sangat menarik gitu loh. Salah satu contohnya ya mungkin ini berhubung baru aja episode kemarin, Mas Moti kan cerita kalau ada penggantian gearbox di KZ yang ternyata dia juga baru menemukan bahwa casingnya tuh beda gitu. Nah itu tuh juga adalah hasil diskusi sama Mas Moti. Jadi memutuskan untuk pasang gearbox Starlet itu adalah diskusi gitu lah. Mas Moti diskusi dulu panjang, pertimbangannya apa yang lo pengen kalau lo ganti gearbox dan segala macam. Ya kalau ngomongin detail juga itu di breakdown lagi tuh ke penggunaan spare partnya, lo mau apa, kalau misalnya terjadi kerusakan di sektor ini lo mau solusinya apa, dan seterusnya. Dah pindah dari Moti ke Mas Vino Platinum. Di sini juga nggak kalah serunya. Diskusi tuh wah, hampir nggak ada hari dilewati tanpa diskusi lah, karena berhubung gua mau melakukan perbaikan bodi secara total, tentu gua punya bayangan akan mobilnya itu mau jadi seperti apa gitu. Nah ini tentu hubungannya kan sama bodinya akan diapain aja gitu. Selain perbaikan ya, perbaikan tentu juga membutuhkan diskusi yang panjang. Salah satunya kan kayak keputusan gue beli half cut belakang itu kan untuk memudahkan pekerjaannya Mas Vino, sekaligus juga untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik gitu dibanding tukang lasnya mesti bikin dari bare metal gitu. Itu kan juga diskusi mengenai perbaikan. Tapi diskusi yang seru, lebih seru lagi juga terjadi di ya secara spesifik adalah custom work di Fendernya mau gue rubah, bentuknya kayak apa, look apa yang mau gue achieve, itu gue sampaikan ke Mas Vino kemudian balik lagi ke gue dengan menyampaikan pertimbangannya dia, tentu dari segi teknis terutama. Itu kan tektokan gitu loh, dan bagi gue itu seru banget. Yang hubungannya kemudian dari bodi itu adalah setup roda ini nggak bisa dipisahkan dari suspensi. Dari segi suspensi gue tentu juga punya banyak sekali diskusi sama Stanslab, khususnya Lucky, dan Akasia Motor, khususnya Mas Hari. Karena dari awal memang gue mau bikin setupnya itu agresif, tetap grassroots dengan bikin static setup, tapi juga mobilnya mesti fungsional gitu loh. Makanya ya kemarin mungkin lo juga udah pada lihat, akhirnya diputuskan pakai coilover sekaligus lift kit. Itu karena pertimbangannya yang gue sampaikan tadi gitu. Nah itu kan juga apa ya, itu kan menyatukan banyak pihak untuk bisa achieve hasil akhir yang kita sepakati gitu. Itu tuh menurut gue juga sesuatu yang kalau gue inget-inget tuh gue senyum-senyum sendiri gitu. Makanya suka ada istilah yang menyenangkan tuh bukan hanya hasilnya tapi juga prosesnya gitu loh. Dan salah satu tantangan paling besar bagi gue di project ini
adalah kali ini gue melakukan sesuatu, bangun mobil gitu ya, dengan deadline. Gue ini orangnya slow pace banget. Project Rust Bakat Revival ini jadi challenge buat diri gue sendiri gitu, untuk melakukan sesuatu kali ini dalam tanda kutip dikejar-kejar. Dan gue somehow juga sangat menikmati itu gitu. Udah, body udah disepakati, suspensi juga udah disepakati, prosesnya tentu berjalan. Mungkin gue juga gak cerita terlalu detail juga ya, tapi intinya bodinya udah dibentuk. Produk cat yang gue pilih juga itu atas dasar pertimbangan yang matang. Gue memilih Pentaprima untuk cat. Mas Vino juga satisfy banget sama hasilnya. Body sudah dicat, saat itu coilover juga dibantu sama Stanslab di setup di Platinum. Mobil kemudian pindah lagi ke Mas Moti untuk dilakukan assembly. Itu kan juga pas proses assembly, ya Moti cerita lah, gila nih ternyata ngebangun 2E sekarang udah gak gampang gitu, spare partnya nggak terlalu mudah dicari lagi, udah agak susah. Dan mungkin karena umur mesinnya juga ya, harga spare partnya juga ada penyesuaian, dan penyesuaian harga spare part itu lumayan terasa lah waktu akhirnya dijalanin gitu. Alias tagihannya begitu muncul kaget juga gitu loh. Gua bukannya nggak expect ya, tapi gua udah ada gambaran mengenai total biaya itu gitu. Tapi ternyata begitu dijalani di 2024 ini ternyata melebihi dari bayangan gua gitu. Tapi gue tetap happy lah, karena itu kan hubungannya sama durability mesinnya juga gitu. Gua project ini gue lakukan bukan untuk satu hari aja gitu loh. Mobil ini ekspektasi gue bisa jadi sebuah karya kami bersama yang bisa dilihat dalam jangka panjang dan bisa dinikmati dalam jangka panjang. At least visi dan misi gue itulah gitu. Karena bukan cuman untuk hari ini saja gitu, bukan untuk ditampilkan hari ini aja, tapi untuk kemudian hari juga gitu. Ini akan bagi gue, dan gue cukup yakin untuk pihak-pihak yang terlibat juga akan menjadi hasil karya kami yang bisa terus dinikmati lah gitu. Nah, waktu akhirnya perakitan dilakukan, Moti juga itu ternyata menemukan casing gearbox beda, jadi waktu kerjanya dia jadi molor dikit karena keadaan itu. Nggak apa-apa banget, karena kalau kita bikin deadline juga tentunya kita kasih toleransi waktu, karena namanya menjalani project itu faktor X selalu ada gitu. Faktor X kan nggak bisa diprediksi. Salah satunya kayak gitu-gitunya gitu. Oke, udah assembly, mesin udah nyala, happy banget denger suara mesin nyala tuh, sesuatu yang super satisfying lah salah satunya buat gua. Mobil juga bisa jalan dengan tenaganya sendiri. Mobil pindah ke Acacia Motor 2 untuk install lift kit. Install lift kit ini juga lagi-lagi menemukan tantangan baru. Waktu lift kit depan dipasang, mobilnya juga ternyata nggak bisa dapat fitment kayak yang gua mau gitu. Jadi kembali lagi ngubungin Stanslab untuk minta spesifikasi suspensi coilover yang kita mau, panjangnya, dimensinya dan segala macam. Akhirnya bisa terpasang, sistem lift kitnya bisa berfungsi baik, mobilnya bisa dipakai jalan. Itu juga salah satu momen yang sangat memorable buat gue gitu. Gila, mobilnya bisa jalan loh, meskipun bodinya belum lengkap. Tuh kan ngelihat mobilnya jalan tuh sesuatu yang wah gila, gimana gambarinnya, bingung gue. Yang rasa senengnya gitu tuh bingung gambarinnya gitu loh. Setelah saya pasang lift kit di Acacia Motor 2, mobil pindah lagi ke Mas Vino lagi, ke Platinum. Kali ini untuk assembly body. Begitu body partnya perlahan dipasang, bentuk mobil itu kan makin kelihatan gitu ya. Dan jerih payah kami waktu body alignment, nyetel body gitu ya, itu terbayar waktu akhirnya bodinya udah dicat dan diinstal lagi ke mobil. Karena body line-nya udah ketemu, bumpernya terpasang dengan posisi yang ideal, headlamp ideal, grill juga udah kepasang bagus, lampu-lampu, apalagi tabungan-tabungan gua kayak lampu-lampu baru gitu kan, akhirnya dipasang, mobilnya jadi cerah gitu. Terus kayak lip spoiler yang udah gue tabung lama juga tuh, nos
akhirnya kepasang bisa perfect fit. Selama ini kan mobil itu kan tampangnya bergelombang gitu loh. Gue mengistilahkan, gila ini mobil tampangnya kayak laut ya, gelombangnya banyak banget, berombak. Sekarang lihat semuanya lurus gitu, perfect alignment tuh kayak aduh gila, ini bener-bener kalau bisa netesin air mata terharu sih, ada sih air mata gue netes tuh saking senengnya gitu ya. Bodi udah kepasang, gue ngoyo untuk kirim mobilnya ke Mas Badril untuk wheel alignment. Karena begitu keluar dari Acacia Motor 2 itu kan wheel alignmentnya dilakukan secara manual. Gue agak ngoyo pengen bikin alignmentnya bener-bener dikoreksi sampai titik yang terbaik lah gitu. Karena itu juga berpengaruh sama jatuhnya roda terhadap fender kan, alignment. Udah tuh waktu kemarin spuring juga sebenarnya sih gue bisa aja minta tolong Mas Badril dan rekan-rekannya untuk mengerjakan mobil itu ya, kayak setup coilover itu kan ada fine tune dikit kan tingginya segala macam. Tapi gue tuh selalu ada rasa pengen punya attachment lebih sama mobil itu dengan hands on gitu. Jadi kayak nyetel coilover sendiri itu sesuatu yang sangat gue nikmati gitu. Rasanya gila lo udah jadi kayak gini lo sekarang lo nih, gue lagi melakukan sentuhan-sentuhan kecil ke lo nih pakai tangan gue sendiri gitu. Itu tuh excitement kayak gitu yang kadang-kadang bikin gue masih suka nggak percaya gitu, kok bisa ya nih mobil sampai sini gitu ya. Rasanya masih surreal lah gitu kalau boleh mengutip bahasa Inggris. Jadi gue masih suka bengong ngeliatin foto-foto, gila nih mobil. Wheel alignment udah, akhirnya sekarang mobil dikirim ke Klar untuk finishing touch, ya di detailing lah gitu ya. Meskipun secara teknis karena cat itu juga umurnya masih sumur jagung, jadi belum bisa dikoreksi terlalu berat kalau menurut gua. Jadi atas instruksi Mas Vino juga gue nyampein ke Ferdi dari Klar untuk tidak melakukan koreksi terlalu berat, karena yaitu better nunggu catnya sampai curing bener-bener baru nanti dikoreksi lagi. Karena pertimbangannya lagi-lagi durability ya, kayak gue bilang di awal tadi, gue kan pengen mobil ini tuh bisa bagus dalam jangka yang panjang gitu, biar kami semua bisa kembali terus-menerus menghargai hasil karya kami di KZ ini gitu. Gue Ferdi dari Klar Indonesia. Klar Indonesia dikasih kepercayaan sama Mas Adi, proyeknya Mas Adi, twin cam-nya yang sangat legend ini. Sebenarnya pengerjaannya nih selayaknya mobil-mobil detailing biasa, poles segala macam. Tapi yang luar biasa waktunya. Waktunya ini cukup menguras kita pikiran sih. Jadi gimana cara dengan waktu yang sangat singkat ini hasilnya tetap bikin maksimal dengan waktu yang sangat sedikit, apalagi nih udah mepet nih mau pameran elit. Tantangan terbesar bagi kita Klar Indonesia itu selain waktu yang sangat mepet, itu warna catnya. Warna cat hitam ini, apalagi Mas Adi ini warnanya hitam solid, jadi bukan metalik. Jadi hitam solid itu benar-benar warna yang bisa dibilang gampang banget swir itu atau kayak baret halus, kayak kita salah ngelap atau segala macam itu gampang banget keluar baretnya, maaf. Hitam ini apalagi dengan pengerjaan yang cukup sedikit ini, waktu kita sih di challenge banget ya dengan waktu yang sangat sedikit untuk ngerjain mobilnya Mas Adi, tapi kita harus outputnya tuh maksimal nantinya gitu. Mobil Mas Adi ini karena warnanya hitam solid, step by stepnya sih seperti biasa. Step 1 pasti kita paint correction, kita start dari poles, kita pasti bersihin kisi-kisinya. Tapi yang trikinya di mana mobil ini baru banget selesai dicat dari Mas Vino Platinum, yang dimana cat ini tuh sebenarnya masih cukup empuk buat dipoles nih. Nah ini yang trikinya kita, gimana cara bikin poles mobilnya maksimal, keluar warnanya maksimal, tapi dengan catnya itu yang bisa dibilang masih sangat empuk untuk langsung di detailing gitu. Detailing di sini yang kita kerjakan tuh yang pasti kisi-kisi, ruang mesin, walaupun sudah diperbarui semuanya sama Mas Moti dan lain-lain, kita nih tetap harus membersihkan semua sektor sih, dari segi mesin, kolong, velg,
kaca, yang body yang pasti sih. Nah, kita stepnya tidak di coating. Kenapa tidak di coating mobil Mas Adi? Satu, pasti karena catnya baru dari Mas Vino. Kedua, catnya empuk ini, trikinya kita pasti harus memaksimalkan warnanya biar warna hitamnya lebih keluar. Walaupun sudah di finishing sama Mas Vino sampai flat, itu jadi challenge kita tersendiri buat lebih memaksimalkan warna hitamnya nanti keluarnya pas Elite Showcase nanti gitu. Semoga dengan sisa waktu yang sangat sedikit ini kita bisa maksimalin mobilnya Mas Adi, output yang dihasilkan dari Clara Indonesia yang dimana waktunya sangat sedikit dan sangat tricky ini buat finalin mobilnya sampai bisa majang di Elite Showcase. Kita mencoba memberikan hasil yang terbaik untuk Mas Adi. Waktu sampai kelar ini juga kan mobil kebanyakan udah terkompos tuh ya, body part udah terpasang dan segala macam. Terus kayak upgrade di cooling system itu juga udah kepasang, gue udah lihat sendiri di engine bay. Karena waktu kemarin proses pemasangan kebetulan gue nggak bisa nemenin. Exhaust system dari Ironcraft juga udah keinstall, jadi bisa ngintip-ngintip. Ya terutama twin tailpipe-nya ya, karena kan itu yang paling kelihatan sebenarnya dari luar. Ngintip. Semua yang udah ke kompos ini makin bikin KZ tuh kelihatan gitu loh. Bentuknya gila nih, bentuknya udah kayak imajinasi selama ini gitu loh. Kayak yang kalau gue lagi meram ngayal-ngayal, gila KZ bagus kali ya kalau kayak gini, pakai velg ini, berdirinya gini, barangnya ini itu dan segala macem. Sekarang tuh dilihat depan mata gitu, gila ini beneran nih udah jadi kayak gini. Ya gitu deh pokoknya. Semoga Project Rust Bucket Revival ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mungkin lagi menjalani project juga bangun mobilnya, atau bisa jadi penyemangat juga buat teman-teman yang mungkin lagi pengen bangun mobil. Mungkin pesan dari gue, tetaplah berimajinasi dan tetaplah mikirin konsep, biar kalau kesempatannya datang kita udah tahu betul mau apa gitu. Karena nggak jarang orang belum punya konsep yang terlalu matang tapi udah punya kesempatan, akhirnya malah bingung mau ngapain gitu. Jadi punya mimpi nggak pernah salah, pasti akan ada kesempatannya datang. Alhamdulillah kali ini kesempatan gua untuk mewujudkan mimpi bisa terlaksana. Terima kasih banyak buat pihak-pihak terkait yang udah bantu gua mewujudkan Rust Bucket Revival ini. Last but not least, gue mendedikasikan project ini buat orang-orang terkasih gue yang udah meninggalkan gue. Semoga mereka bisa lihat dan ikut bangga lah sama mobil ini gitu. Meskipun ini cuma sebuah mobil, tapi buat gue ini lebih dari itu. Jadi ya, sampai ketemu di Elite Showcase nanti. Semoga kalian bisa menikmati hasil karya kami ini juga. Jadi ya, kalau nanti ada yang mau nanya-nanya ke gue, feel free, gue dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian semua. Semoga bisa jadi ngebantu, jadi referensi lah gitu ya. So see you. Terima kasih buat Rust Bucket Revival project-nya.